Seperti yang kita tahu, setiap film Marvel pasti memperkenalkan supervillain tangguh yang akan dilawan tokoh utama dalam film tersebut. Beberapa penjahat ada yang selesai begitu saja dan tidak lagi dimunculkan setelah mereka kalah. Ada juga penjahat hebat yang bahkan membutuhkan waktu dan diperkenalkan di beberapa film sebelum kemunculannya yang mengancam semesta. Tapi, di antara para penjahat pahlawan Marvel yang sudah diperkenalkan, ada satu karakter yang cukup fenomenal. Ya, karakter ini tidak selesai dengan satu film dan era di masa lalu saja, tapi masih dimunculkan kembali di film masa sekarang, lengkap dengan pemeran yang masih sama. Siapa lagi kalau bukan Norman Osborn alias Green Goblin. Sosok supervillain satu ini bahkan menjadi musuh utama yang harus dilawan Spider-Man lintas generasi dan lintas alam semesta. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan sesuai request dari kalian, berikut adalah penjelasan lengkap dari kisah hidup Norman Osborn alias Green Goblin di sepanjang film Spider-Man. Silakan ditonton sampai selesai karena kami yakin banyak poin-poin menarik yang tidak kalian dapatkan atau mungkin kalian lewatkan saat menyaksikan filmnya. Seperti biasa, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Norman Osborn lahir pada 11 Oktober 1945 di Massachusetts. Dia adalah anak dari pasangan Ambrose Osborn dan seorang ibu yang tidak disebutkan namanya. Ketika masih kecil, Norman termasuk sebagai murid yang sangat pintar semasa bersekolah. Gurunya menyadari bagaimana kehebatannya dalam mengungguli siswa-siswa yang lain dalam banyak bidang akademisi. Berlawanan dengan keberhasilannya di sekolah, kehidupan pribadinya justru berantakan dan bisa dibilang menyedihkan. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan penemu yang gagal. Pria itu seringkali menyiksa istri dan anaknya ketika sedang mengalami tekanan. Kemungkinan besar, hal ini mempengaruhi Norman untuk lebih terfokus dan memusatkan perhatiannya di sekolah daripada memikirkan kondisi rumah yang menyeramkan. Nah, setelah tumbuh dewasa, Norman memutuskan untuk berkuliah di Massachusetts Institute of Technology atau yang lebih dikenal sebagai MIT. Karena kehebatannya dalam bidang akademisi, dia lulus pada tahun 1963, tepat pada usia 18 tahun. Ini sekaligus mencetak rekor perdana untuk universitas tersebut karena menjadi mahasiswa pertama yang lulus sebagai wisudawan termuda. Sadar memiliki potensi dan menguasai banyak prestasi akademisi, Norman kemudian percaya bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Dia akhirnya mulai bekerja, mengumpulkan banyak uang, dan mendirikan sebuah perusahaan yang dikenal sebagai Oscorp Technologies. Semua tampak baik-baik saja, dia menjadi pria sukses, memiliki hunian yang megah, hingga menikah dengan seorang wanita bernama Emily. Namun, seiring berjalannya waktu, mulai terlihat tanda-tanda bahwa Norman akan mendapatkan kegagalan yang serupa dengan ayahnya. Pada tahun 1966, kinerja perusahaan mengalami penurunan. Norman harus menggadaikan tempat tinggalnya dan menggunakan setiap jalur kredit yang dimiliki untuk menjaga perusahaan agar tetap bertahan. Pada tahun 1970-an, para ilmuwan yang bekerja di Oscorp mulai mempertanyakan kemampuan Norman untuk menjalankan perusahaannya. Beberapa merasa khawatir dan merasa karir mereka bisa terancam karena masa depan perusahaan yang masih diragukan. Pada tahun 1983, Norman telah menghabiskan waktu 2 hari secara penuh. Dia menghubungi banyak petinggi lewat telepon dan mencoba menghalangi para anggota dewan untuk melakukan kudeta di ruang rapat. Ini dilakukan untuk meyakinkan petinggi yang berinvestasi di perusahaannya, membuat mereka tidak ragu untuk menjalin kerjasama, dan Oscorp mendapatkan pundi-pundi uang untuk mengembangkan perusahaannya. Beberapa waktu kemudian, Norman bertemu dengan sesama ilmuwan jenius. Dia adalah Dr. Odo Octavius, dan keduanya menjadi teman. Saking eratnya pertemanan mereka, Norman bahkan mendanai penelitian Odo melalui Oscorp dengan memanfaatkan sisa-sisa dana yang tersedia. Pada Juni 1984, lahirlah anak laki-laki dari Norman yang diberi nama Harry. Namun sayang istrinya harus meninggal dunia tidak lama setelah melahirkan. Sebagai seorang ayah yang tegas, Norman tidak senang ketika putranya selalu gagal di setiap sekolah swasta yang mewah. Sampai akhirnya dia menyerah dan memindahkannya untuk bersekolah di Midtown High School di New York. Pada suatu hari, Norman mengantar Harry menuju Universitas Columbia karena sekolahnya sedang mengadakan studi lapangan di sana. Norman kemudian bertemu dengan Peter Parker, sahabat dari Harry Osborn.
Terlihat Norman yang terkesan dengan kecerdasan remaja itu setelah mendengarkan cerita dari anaknya secara langsung. Nah, setelah mengantar putranya, Norman memutuskan menuju Oscorp dan mencoba membuat ulang serum Super Soldier-nya. Keberhasilan serum ini bisa menjadi faktor penentu kebangkitan Oscorp yang semula nyaris gulung tikar. Namun penelitian ini tidak mudah, pengerjaannya mengalami kemunduran, padahal serum ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dari militer Amerika. Ya, serum ini sejatinya akan dimanfaatkan untuk memaksimalkan kekuatan militer Amerika dengan cepat dan juga instan. Sayangnya, ketika serum tersebut diuji kepada hewan pengerat, hasilnya malah menunjukkan perubahan sifat, membuat hewan tersebut melakukan kekerasan, lebih agresif, dan menjadi gila. Sampai ketika Jenderal Slocum, Jenderal Angkatan Darat dari Amerika Serikat, dia datang mengunjungi Oscorp untuk melihat hasil dari serum pesanannya. Salah satu ilmuwan bernama Dr. Storm kemudian memperingatkannya dan mengatakan bahwa formula itu tidak stabil. Ini membuat Jenderal Slocum menjadi marah dan mengancam akan menarik semua dana militer dari penelitian Oscorp. Merasa khawatir bisnisnya diambang kebangkrutan, Norman kembali saat malam hari, dia melakukan percobaan terhadap dirinya sendiri dengan menyuntikkan serum tersebut. Secara cepat, Norman mendapatkan kekuatan dan kelincahan setara manusia super, tapi sebagai konsekuensinya, serum tersebut mempengaruhi kinerja otaknya, membuatnya menjadi gila. Norman bahkan membunuh Dr. Storm, lalu mencuri 2 penemuan Oscorp yang lain, sebuah kostum khusus, dan juga jet glider. Keesokan paginya, Harry menemukan ayahnya yang tidak sadarkan diri dan tergeletak di atas lantai rumah mereka. Harry yang cemas kemudian mempertanyakan apa yang sedang terjadi, tapi Norman mengaku tidak tahu sama sekali. Norman juga menjelaskan bahwa dia tidak ingat apa yang sudah terjadi pada malam sebelumnya. Kabar meninggalnya Dr. Storm kemudian sampai di telinga Norman. Dia terkejut dan tercengang, ditambah setelah mengetahui 2 alat canggih milik Oscorp sudah raib dicuri oleh seseorang. Sebagai efek dari serum tersebut, Norman tidak menyadari bahwa dia sendiri yang membunuh rekannya dan mencuri barang-barang milik perusahaannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Norman terlihat sedang bersantai dan membaca koran di rumahnya. Tiba-tiba dia mendengar suara tertawa jahat yang bergema di ruangan tersebut. Kejadian aneh ini tentu membuatnya menjadi bingung. Malam harinya, Jenderal Slocum mengunjungi Quest Aerospace, perusahaan berbasis teknologi yang menjadi pesaing utama dari Oscorp. Kembali, jenderal itu datang untuk melihat kemajuan penelitian untuk militer Amerika yang sudah dipesannya. Saat melihat demonstrasi baju perang yang baru, Norman kemudian muncul sebagai sosok yang mengancam. Dia mengenakan setelan khusus dari Oscorp yang sudah dicurinya tempo hari. Dia juga menaiki jet glider dan terbang menuju lokasi ini. Norman kemudian menyerang uji senjata di tempat tersebut, menghancurkan kostum prototipe, dan peristiwa ini menyebabkan Jenderal Slocum meninggal dunia. Norman kemudian menghadiri acara kelulusan sekolah menengah Harry. Dia cukup berbangga dan mengaku bahwa selama ini salah menilai anaknya. Norman juga senang melihat Peter yang memenangkan penghargaan sains. Dia juga mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya paman Ben beberapa waktu lalu. Sebagai hadiah kelulusan, Norman bahkan memberikan kos-kosan khusus agar ditempati Harry dan juga Peter. Di tempat ini, keduanya bisa bertukar pikiran dan memutuskan untuk melangkah demi mempersiapkan masa depan masing-masing. Norman juga sering mengunjungi Harry dan Peter, memastikan mereka baik-baik saja. Dalam salah satu kunjungan, Norman yang sibuk terlihat asik dengan teleponnya, di mana hal ini membuat Harry cukup kesal karena merasa diacuhkan. Setelah menghancurkan aset saingannya, Norman menikmati kesuksesan perusahaannya. Perusahaan Quest harus melakukan renovasi ulang setelah serangan yang menewaskan Jenderal Slocum. Ini membuat Oscorp dilirik pemerintah dan mendapatkan proyek kerjasama dalam jumlah yang banyak. Hasilnya, saham perusahaan melonjak drastis dalam kurun waktu yang singkat. Namun, Norman seketika kecewa setelah mengetahui Dewan Direksi telah memilih menjual Oscorp kepada Quest. Memang, perusahaan itu sedang bangkit dari bencana yang menyerangnya, tapi mereka menawarkan sejumlah uang yang tidak bisa ditolak perusahaan. Karena tidak diberitahu sebelumnya, Norman kemudian marah setelah mengetahui perusahaannya akan diakuisisi saingannya. Lebih parahnya, dia dipecat padahal seperti yang kita tahu, Norman sendiri adalah pemilik Oscorp yang sudah membangun perusahaan ini dengan susah payah. You're out, Norman. Berubah menjadi Green Goblin, Norman pergi dan menyerang pameran tahunan yang diadakan untuk memperingati terbentuknya Oscorp. Dia melempar pumpkin bomb untuk meledakkan sebuah hotel sampai membuat balkonnya rubuh.
Dia juga meledakkan bom tersebut sampai membunuh dewan direksi untuk mencegah penjualan saham Oscorp. Spider-Man akhirnya datang dan melawan Green Goblin untuk menyelamatkan orang-orang dari serangan jahatnya. Pada hari berikutnya, Green Goblin memutuskan untuk menunjukkan dirinya kepada Norman saat dia mulai menyadari kehadiran sosok tersebut di dalam pikirannya. Norman melihat ke dalam cermin dan bertemu dengan sosok Green Goblin. Mulai sejak saat itu, Norman kemudian menyadari bahwa sosok ini adalah alter egonya. Norman akhirnya sadar dia memiliki kepribadian lain setelah insiden serum di laboratorium beberapa waktu lalu. Dengan cepat, Norman menjadi ketakutan setelah sadar sudah membunuh banyak orang seperti rekannya sendiri dan Dewan Oscorp. Semua itu dilakukan di bawah kendali dari Green Goblin. Dia bahkan menyadari akan ada kejahatan lain yang sedang dipersiapkan kepribadian lain dalam dirinya itu. Lalu, sisi jahat Norman terlihat memanipulasinya, mendorongnya untuk percaya bahwa dia dan Spider-Man harus bekerja sama sebagai sekutu. There's only one who can stop us. Dengan cara ini, tidak akan ada orang lain di kota yang bisa menggagalkan rencana jahat mereka. Or imagine if he joined us. Tidak berselang lama, Norman kembali menjadi Green Goblin. Dia menyerang kantor The Daily Bugle, mengancam J. Jonah Jameson untuk memberitahukan siapa yang mengambil foto Spider-Man. Tetapi Jameson menolak untuk memberitahukannya. Ini dilakukan untuk melindungi Peter sebagai pekerja paruh waktunya yang bisa dibayar dengan murah. Spider-Man kemudian datang, sementara Green Goblin menggunakan gas tidur untuk membuatnya pingsan. Spider-Man kemudian jatuh, namun Green Goblin kemudian menangkapnya dan membawanya ke gedung New York terdekat. Setelah sadar, Green Goblin menawarkan kerjasama kepada Spider-Man agar mau bersatu dan menjadi mitranya. Dengan kombinasi dua pria berkekuatan super, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan keduanya dalam hal menguasai kota. Di sini Green Goblin tidak memaksa dan mempersilahkan Spider-Man untuk berpikir beberapa hari mengenai tawaran kemitraannya. Green Goblin juga memperingatkan Spider-Man bahwa cepat atau lambat, keduanya akan menjadi buronan di kota. Apalagi artikel di koran Daily Bugle yang berulang kali menyebutkan bahwa Spider-Man adalah penjahat. Untuk itu dengan bekerja sama, keduanya bisa bersiap dan menghadapi masalah ini bersama-sama. Beberapa hari kemudian, bertepatan saat acara Thanksgiving, Green Goblin membakar sebuah gedung apartemen untuk mendapatkan jawaban dari Spider-Man. Jelas, di sini Spider-Man menolak untuk bergabung, dan keduanya kemudian bertarung. Mereka terlihat seimbang, namun Green Goblin memanfaatkan Razor Bats miliknya dan menang satu tingkat di atas Spider-Man. Sang manusia laba-laba mendapatkan luka parah di lengannya setelah terkena sayatan dari senjata tersebut. Meskipun cedera, Spider-Man unggul dalam pertarungan tangan kosong sebelum akhirnya melarikan diri karena Green Goblin yang terlalu kuat. Mendapatkan penolakan dari Spider-Man, tentu Green Goblin menjadi marah dan juga kecewa. Setelah pertarungan itu berakhir, baik Green Goblin dan juga Spider-Man masing-masing kembali ke rutinitas mereka, seolah tidak terjadi apa-apa. Keduanya bahkan menghadiri acara makan malam Thanksgiving yang diadakan di kos-kosan Peter dan juga Harry. Uniknya, mereka memakai setelan rapi yang menunjukkan identitas berlawanan, di mana Peter memakai warna khas dari Green Goblin, sementara Norman memakai warna khas dari Spider-Man. Ketika Peter tiba untuk makan malam, terlihat ada darah segar dari luka di lengan bajunya. Seketika Norman menyadari bahwa Peter adalah Spider-Man dan Norman memilih pergi dari tempat tersebut. Saat berjalan keluar, Norman sempat menghina Mary Jane yang saat itu menjadi pacar dari Harry. Wanita itu menjadi kesal dan pergi dari sana setelah mengetahui Harry tidak membelanya dan membiarkan ayahnya berbuat tidak menyenangkan kepadanya. Singkat cerita, Green Goblin mempengaruhi Norman untuk membinasakan Spider-Man. Sebelum hal itu dilakukan, sisi baik dari dirinya kemudian memelas dan mengaku tidak ingin menyakiti Peter, sahabat dekat dari anaknya sendiri. Namun Green Goblin terus memaksa dan mengatakan bahwa Spider-Man harus dihentikan. Dia bahkan memiliki rencana jahat untuk menyerang orang yang dicintai Spider-Man sebagai cara untuk mengalihkan perhatiannya dan dapat dengan mudah mengalahkannya. Green Goblin kemudian menyerang Bibi May di rumahnya, menyebabkan wanita tua itu sampai dirawat di rumah sakit. Hal ini membuat Peter sangat bersedih, namun beruntung bibinya itu masih selamat dari maut. Kemudian, setelah mengetahui informasi dari Harry bahwa Peter sangat mencintai Mary Jane, Green Goblin memutuskan menyerang wanita itu untuk memancing Spider-Man. Dia menculik MJ lalu menyabotase tram listrik di sepanjang jembatan Roosevelt.
Spider-Man akhirnya tiba dan Green Goblin memberinya pilihan antara menyelamatkan Mary Jane atau mobil troli dengan orang-orang di dalamnya. Tapi Green Goblin yang terkenal licik malah menjatuhkan keduanya dari atas jembatan. Beruntung, Spider-Man berhasil menyelamatkan keduanya, ditambah dengan bantuan dari pejalan kaki di jembatan yang melempari Green Goblin dengan puing-puing dan menunda usahanya untuk membunuh Spider-Man. Green Goblin yang marah kemudian menangkap Spider-Man dan melemparkannya ke rumah sakit terbengkalai agar tidak ada yang mengganggu pertarungan. Setelah Spider-Man menabrak gedung, Green Goblin melemparkan pumpkin bomb miliknya, menyebabkan Spider-Man terluka dengan cukup parah. Dia melompat dari glider, kemudian Green Goblin menyaksikan Spider-Man yang menderita dengan topeng yang hancur dan memperlihatkan sosok Peter Parker di dalamnya. Di sini Green Goblin menang telak, dia bahkan melemparkan Peter dengan pukulan yang cukup keras. Saat akan mengeksekusi Peter, Green Goblin dengan ceroboh menghina Mary Jane, membuat Peter seolah mendapatkan kekuatan tambahan untuk mengalahkannya. Ketika dia mencoba menikam Spider-Man dengan trisula, Spider-Man kemudian meraihnya dan melemparkannya sampai ke dinding bata. Peter bahkan merobohkan tembok dan menimpa Green Goblin dengan cukup keras. Pertarungan kembali terjadi dan sekarang giliran Peter yang unggul di atas Green Goblin. Pukulan yang keras menyadarkan Norman dan dia membuka topengnya. Sontak, hal ini membuat Peter terkejut dan juga terdiam. Norman mengaku bahwa dirinya berkepribadian ganda dan semua kekacauan yang terjadi adalah ulah dari dirinya yang lain. Tapi secara diam-diam, Norman mengaktifkan glidernya untuk membunuh Peter. Saat glider meluncur, Peter melompat untuk menghindari serangan dan hasilnya Norman sendiri yang menjadi korban dari kelicikannya. Sebelum meninggal, Norman berpesan agar tidak menceritakan hal ini kepada Harry, lalu dia tewas setelah mendapatkan luka yang cukup parah. Don't tell Harry. Selepas pertempuran itu, Spider-Man membawa jasad Norman kembali ke apartemen miliknya. Spider-Man juga mengembalikan perlengkapan Goblin kembali ke markas rahasia milik Norman. Ketika meletakkan jasad tersebut, secara tidak terduga, Harry melihat dengan matanya sendiri dan mulai menyalahkan Spider-Man atas kematian ayahnya. Norman Osborn kemudian dimakamkan dengan Harry yang bersumpah akan membalaskan dendam kematian ayahnya dan berterima kasih kepada Peter karena telah menjadi teman yang baik. One day Spider-Man will pay. Dua tahun setelah teror Green Goblin berakhir, kematian Norman ternyata masih menghantui Peter dan juga Harry. Kebencian mulai muncul ketika Harry merasa bahwa Peter egois dengan tidak memberitahukan siapa sosok di balik Spider-Man, padahal Peter sudah sering mengambil fotonya dan menjualnya di Daily Bugle. If you knew who he was, would you tell me? Setelah kematian Norman, Harry mengambil alih posisi ayahnya dan menjabat sebagai kepala departemen riset di Oscorp serta mendanai penelitian Dr. Otto Octavius. Namun setelah eksperimen Otto menjadi sebuah kesalahan, Harry menorehkan kesan bisnis yang buruk di mata kolega ayahnya. Dia juga bertengkar dengan Peter, hal yang membuat persahabatan keduanya menjadi renggang. Kemudian, singkat cerita Dr. Octopus yang sedang melakukan eksperimen datang menemui Harry dan memaksanya untuk memberikan tritium, sebuah sumber daya langka yang dibutuhkan untuk menciptakan matahari buatan yang energinya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Harry untuk melakukan tawar-menawar dan meminta pria bertentakel itu untuk membawakan Spider-Man. Ini dilakukan sebagai bentuk membalaskan dendam dari kematian ayahnya. Jika Dr. Octopus sukses menangkap Spider-Man, maka tritium akan diberikan sebagai imbalannya. Tidak berselang lama, Dr. Octopus berhasil mengalahkan Spider-Man dan menyerahkannya kepada Harry untuk dieksekusi. Dr. Octopus kemudian pergi setelah dia mendapatkan tritium yang sangat diinginkannya. Sementara itu, Harry berniat untuk menikam Spider-Man dengan pisau belati. Dia memutuskan melepas topengnya untuk mengetahui siapa sosok yang dianggapnya sebagai pembunuh Norman. Ekspresi Harry kemudian berubah seketika setelah mengetahui bahwa Peter adalah sosok yang sudah membunuh ayahnya. Eksekusi kemudian dibatalkan, terlebih Peter harus menyelamatkan MJ yang menjadi tawanan. Harry kemudian melepaskan Peter dan memberitahukan di mana lokasi Dr. Octopus mengerjakan penelitiannya. Tidak lama setelah itu, Norman kemudian muncul di dalam cermin sebagai wujud halusinasi dari Harry. Pria itu mulai menghasut anaknya agar mau membalaskan dendam terhadap Peter, sosok yang selama ini dianggap sebagai pembunuh ayahnya. Harry yang menolak hasutan itu membuat Norman menganggapnya sebagai anak yang lemah dan pengecut. Perkataan ini membuat Harry marah dan memecahkan cermin yang ada di hadapannya, memperlihatkan markas rahasia tempat Norman menyimpan peralatan Green Goblin yang selama ini dipakai untuk menyebar teror. Beberapa bulan kemudian, halusinasi Norman kembali mendorong putranya untuk membinasakan Spider-Man.
Kali ini Harry menuruti kata-kata ayahnya dan mengenakan perlengkapan juga pesawat glider milik Oscorp, serta bertransformasi menjadi The New Goblin. Dia menyerang Peter, tetapi pingsan dan cedera yang diterima membuatnya amnesia. Untuk beberapa waktu, Harry kemudian melupakan janjinya kepada Norman untuk membalaskan dendamnya kepada Peter. Seiring berjalannya waktu, Harry mengalami kelas balik dan mengingat alter ego Peter. Dia kembali melihat ayahnya di cermin yang kali ini menyuruhnya untuk menyerang dari sisi perasaan Peter. Dia kemudian mengancam dan memaksa Mary Jane untuk putus dengan Peter. Harry meminta MJ berbohong dan memilih menyudahi hubungan dengan Peter karena lebih mencintai Harry sebagai alasannya. Kemudian, Peter mendatangi rumah Harry untuk melawannya, di mana diam-diam dia mengenakan versi symbiote dari kostum Spider-Man-nya. Peter menyerang Harry setelah dia membual tentang mencium Mary Jane. Harry kemudian menyadari bahwa kali ini dia bukan tandingan Peter yang memiliki sifat berbeda, juga kekuatan di atas biasanya. Peter kemudian memukuli Harry di markas goblinnya. Pria itu kemudian bertanya, apakah Peter akan membunuhnya seperti yang dilakukan dengan ayahnya. You gonna kill me like you killed my father? I'm done trying to convince you. Di sini Peter kemudian meyakinkan Harry tentang ketidakbersalahannya dan membual tentang bagaimana Norman tidak pernah benar-benar mencintai Harry. Sesaat kemudian, Harry melemparkan pumpkin bomb ke arah Peter, namun dengan cepat, Peter melemparkannya kembali menuju Harry. Bom kemudian meledak mengenai dinding di sebelah wajah Harry, tetapi tidak sampai membunuhnya. Akibat serangan ini, Harry mendapatkan kerusakan parah di separuh wajahnya. Beberapa saat kemudian, pelayan setia Harry yang bernama Bernard kemudian datang dan memberikan sebuah fakta mengejutkan. Dia mengatakan bahwa kematian Norman bukanlah disebabkan oleh Spider-Man, melainkan luka parahnya berasal dari glidernya sendiri. Sejak saat itu, Harry kemudian memutuskan untuk berhenti dan tidak lagi mengikuti keinginan balas dendam dari halusinasi ayahnya. Dia memilih membantu Peter ketika melawan Sandman dan juga Venom. Harry akhirnya meninggal setelah mengorbankan nyawanya, tapi dia sempat memaafkan Peter atas kematian Norman setelah mengetahui fakta yang sebenarnya. Baik Harry dan juga Norman, mereka meninggal setelah memakai nama Green Goblin, namun keduanya memilih takdir terakhir mereka dengan cara yang berbeda. Sementara itu, di alam semesta yang lain, seorang penyihir hebat bernama Dr. Strange terlihat sedang melakukan sesuatu. Dia merapalkan mantra dengan tujuan untuk membuat semua orang di alam semestanya menjadi lupa bahwa Peter Parker adalah sosok di balik Spider-Man. Namun, ritual ini malah gagal dan menyebabkan mantranya lepas kendali. Sebagai imbasnya, mantra tersebut membuka gerbang multiverse dan malah mendatangkan sejumlah orang yang mengetahui identitas Peter Parker sebagai Spider-Man. Orang-orang tersebut terhisap dan berpindah menuju alam semesta yang dikenal sebagai MCU ini. Dalam kasus ini, Norman Osborn termasuk ke dalam daftar orang-orang yang berpindah dunia. Namun yang menarik adalah, dia berpindah tepat beberapa waktu sebelum pertarungan melawan Spider-Man dari dunianya terjadi. Karena ditarik sebelum pertempuran terakhirnya, Norman jelas masih berada di bawah kendali Green Goblin sampai ketika dia menyerang Spider-Man versi MCU dan juga Dr. Octopus, sampai akhirnya mereka dipindahkan ke markas Dr. Strange. Tidak berselang lama, Green Goblin akhirnya kehilangan kendali atas Norman, sementara Norman kembali sadar setelah mendapatkan kendali tubuh dan pikirannya dari yang semula dikuasai Green Goblin. Menyadari bahwa dia dapat menyebabkan lebih banyak kekacauan di alam semesta yang baru ini daripada yang pernah dilakukan di dunianya sendiri, Green Goblin kemudian memutuskan untuk menaklukkan alam semesta versi MCU ini. Namun, setelah mendengar niat buruk dari alter egonya itu, Norman memutuskan untuk berbalik melawan Green Goblin dan bersembunyi di dalam gang sempit untuk menyingkirkan pesawat glidernya sehingga dia tidak menyebabkan kekacauan yang lebih parah. Di sini Green Goblin masih berusaha untuk menghasut Norman, dia bahkan menyebut Norman sebagai seorang pengecut karena tidak mau menaklukkan dunia baru yang baru saja mereka datangi itu. Merasa tertekan dan ketakutan, Norman kemudian menghancurkan topeng tersebut, membuatnya hancur menjadi berkeping-keping. Setelah itu, Norman terlihat mengunjungi Feast, badan organisasi amal non-profit yang sering mengumpulkan donasi dan makanan gratis untuk mereka yang membutuhkan. Dia mendatangi tempat ini karena melihat iklan besar dengan foto Spider-Man yang terpampang di sana. Norman mengira Spider-Man itu adalah Peter Parker yang dikenalnya, sehingga bisa dimintai bantuan untuk lepas dari pengaruh jahat Green Goblin. Norman kemudian disambut oleh May Parker versi MCU yang memberinya makanan dan juga minuman, serta pakaian yang digunakan untuk menyembunyikan armor Green Goblin yang masih dipakainya.
Tidak berselang lama, Norman kemudian bertemu dengan Peter Parker dari alam semesta ini. Tentu hal ini membuat Norman bingung karena Peter Parker yang diharapkannya ternyata berbeda dengan yang selama ini dikenalnya. Norman mulai menceritakan bahwa dia kebingungan dan membutuhkan pertolongan. Dia sudah kembali ke rumahnya, tapi tempat tersebut ditinggali orang lain dan tidak ada Harry di sana. Untuk itulah dia mendatangi Fisk ini karena tidak ada tempat lain untuk pergi. Norman juga menambahkan, terkadang dia merasakan ada orang lain yang mengendalikan tubuhnya dan merubahnya menjadi sosok yang berbeda. Orang lain yang dimaksud adalah Green Goblin, sosok mengerikan dengan segala sifat jahatnya. Setiap kali Green Goblin mengendalikannya, dia tidak dapat mengingat perbuatan yang sudah dilakukannya. Tapi yang jelas, selalu ada kematian yang bersumber dari perbuatannya. Norman kemudian kebingungan dan tidak bisa membedakan mana dirinya yang asli atau ada sosok lain yang sedang mengendalikannya. Bibi May kemudian menenangkannya, membuat kondisi pria itu perlahan mulai stabil. Setelah mengetahui dia berada di alam semesta lain, juga merasa dapat mempercayai Peter Parker versi MCU ini, Norman kemudian sadar bahwa multiverse itu memang ada. Dia kemudian pergi bersama Peter, mereka menuju New York, tempat di mana Sanctum berada. Norman kemudian diperkenalkan dengan teman Peter, mereka adalah Ned dan juga MJ. Menyadari inisialnya, Norman kemudian bertanya kepada MJ versi MCU apakah inisialnya kependekan dari Mary Jane, tetapi MJ mengoreksinya dan mengatakan bahwa namanya adalah Michelle Jones, bukannya Mary Jane. Mary Jane? It's Michelle Jones, actually. Kagum dengan alam semesta yang baru ini, Norman pergi ke tempat supervillain lain yang juga berpindah menuju universe MCU. Terlihat di sana ada The Lizard, Electro, Dr. Octopus, dan juga Sandman. Mereka semua berasal dari alam semesta masing-masing yang kemudian berpindah menuju kemari. Norman kemudian mendekati Dr. Octopus. Dia terlihat mengenalnya karena mereka adalah sahabat dan keduanya sama-sama ilmuwan jenius. Pertemuan ini membuat keduanya bingung. Dr. Odo percaya bahwa Norman sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya, tapi mereka bisa dipertemukan di sini. Norman sendiri tidak mengerti arti dari perkataan Odo, namun Flynn Marko membenarkan bahwa pemilik Oscorp itu memang sudah meninggal. Norman yang kebingungan kemudian mendengarkan penjelasan dari Sandman dengan Peter Parker versi MCU yang juga memperhatikan. Sontak pria itu menjadi kaget setelah mendengar kisah kematiannya, namun Dr. Strange kemudian datang dan memindahkannya untuk masuk ke dalam penjara. Kemudian, penyihir itu berniat untuk mengembalikan masing-masing supervillain karena dunia ini bukanlah dunia mereka dan tidak semestinya mereka berada di sini. Menyadari akan segera mati dan malah mempengaruhi Harry untuk menjadi jahat nantinya, Norman kemudian memohon kepada Peter Parker untuk membantunya. Hal ini membuat Peter tergerak dan merasa bahwa mereka semua bisa diselamatkan. Para supervillain akan disembuhkan sehingga mereka selamat dan tidak jadi meninggal. Meskipun tindakan ini melawan takdir, tapi Peter tetap teguh dengan pendiriannya. Dia bahkan melawan Dr. Strange dan mampu mengisolasinya di Mirror Dimension agar tidak mengganggu upayanya dalam menyelamatkan para penjahat lintas universe itu. Melihat kebaikan Peter, Norman kemudian tersentuh. Dia menawarkan untuk menyembuhkan dirinya sendiri juga penjahat yang lainnya, terutama Odo Octavius yang merupakan sahabatnya. Setelah semua sembuh dan kembali menjadi orang biasa, barulah mereka akan kembali ke alam semesta masing-masing sebagai pribadi yang jauh lebih baik. Norman juga memberitahu Peter bahwa dia sendiri adalah seorang ilmuwan, jadi kemampuannya dalam meneliti cukup bisa diandalkan. Dr. Octopus juga membenarkan hal itu, jadi mereka sepakat untuk memulai penyembuhan. Peter akhirnya melepaskan Norman dan juga penjahat yang lain. Mereka kemudian mengikuti Bibi May menuju tempat yang aman untuk melakukan penelitian. Setelah sampai di lokasi yang ditentukan, Norman kagum dengan teknologi terkini zaman sekarang yang terlihat sangat canggih. Norman kemudian mendengar Dr. Octopus yang merasa ragu dengan rencananya dan mengatakan bahwa Norman akan membunuh mereka semua. Sedikit kesal dengan perkataan Dr. Octopus, Peter kemudian memilihnya menjadi orang pertama yang harus disembuhkan dari pengaruh buruk robot tentakel yang dipakainya. Spider-Man kemudian menemukan box canggih buatan Stark Industries yang bisa dimanfaatkan untuk memulai penelitian. Ketika menganalisa Dr. Octopus, Norman menemukan sebuah fakta bahwa temannya itu sudah membuat sebuah chip khusus yang dirancang untuk melindungi fungsi otaknya, sehingga mencegah AI robot tentakelnya untuk mengendalikan dirinya. Sayangnya, chip tersebut sudah terbakar, membuat robot tentakel sukses mengendalikan tubuh temannya. Norman akhirnya bekerja sama dengan Peter, keduanya berusaha memperbaiki masalah utama dari Dr. Octopus dan membuatnya kembali sehat seperti sedia kala.
Melihat karakteristik dan keterampilan remaja itu, Norman seketika terkesan dan teringat dengan Peter Parker versi alam semestanya. Saat membuat chip baru untuk Odo, Norman kemudian mengomentari kecerdasan Peter versi MCU dan sedikit bercanda dengan menawarinya sebuah pekerjaan di Oscorp jika mau tinggal bersamanya di alam semesta asli Norman. Singkat cerita, chip kemudian selesai dibuat. Setelah melihat keberhasilan ini, Norman optimis dan percaya bahwa rencana Peter untuk menyembuhkan para supervillain pasti akan berhasil. Namun Norman sempat kaget setelah Dr. Octopus mengingatkan tindakan cerobohnya yang mengubah dirinya menjadi sosok monster bernama Green Goblin. Chip tersebut ternyata berfungsi dan Dr. Odo Octavius kembali sadar setelah terbebas dari pengaruh jahat lengan robotiknya yang semula mengubahnya menjadi Dr. Octopus. Hal ini membuat Peter dan Norman semakin semangat untuk menyembuhkan supervillain yang tersisa agar mereka kembali seperti sedia kala. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Peter merasakan ada hal yang janggal. Spider-Sense miliknya terlihat aktif dan Peter merasakan ada ancaman jahat yang berada di sekitar mereka. Kecurigaan Peter ternyata benar. Norman yang semula baik sekarang sudah berubah menjadi sosok Green Goblin. Ya, kepribadiannya yang lain itu kembali mengendalikan Norman dan menguasai tubuhnya. Di sini Green Goblin mulai mengejek Peter dan juga Odo. Monster itu menolak untuk kesembuhan Norman karena dengan kesembuhan Norman berarti sosok Green Goblin harus dilenyapkan dari dunia ini. Green Goblin mulai mempengaruhi supervillain lain dengan menganggap bahwa kekuatan mereka adalah sebuah berkah, bukan sebuah kutukan. Perkataan ini sukses mempengaruhi Electro yang langsung mengambil arc reaktor karena terdapat sumber tenaga yang besar dari dalam alat tersebut. Spider-Man akhirnya bertarung dengan Green Goblin dengan cukup brutal. Keduanya terlihat seimbang, tapi Green Goblin menang dan berhasil mengalahkan Peter dengan menjatuhkannya sampai ke lantai dasar dari gedung tersebut. Sementara itu di luar, J. Jonah Jameson dari semesta ini kemudian datang. Dia merekam dan meliput tayangan tersebut bersama NYPD. Dengan kejam, wartawan tua itu merusak reputasi Spider-Man dan polisi New York bersiap untuk menangkapnya. Momen mengerikan kemudian terjadi. Green Goblin mulai mengancam Bibi May bahwa dia akan membunuh Peter jika wanita itu tidak menyerahkan penawarnya. Namun semua ini ternyata adalah pengalihan. Green Goblin memanggil glidernya, menabrak Bibi May dengan cukup keras dan menggunakan alat itu untuk pergi dari sana. Sebelum pergi, dia sempat melemparkan pumpkin bomb ke arah Bibi May, namun beruntung Peter bisa menghalaunya sehingga tidak mengenai bibinya. Sayangnya, luka yang didapat Bibi May ternyata cukup parah. Wanita yang merawat Peter sedari kecil itu kemudian meninggal setelah berusaha membantu keponakannya. Tewasnya Bibi May ditambah J. Jonah Jameson yang merusak reputasinya, juga beberapa polisi yang siap menangkap Peter. Lengkap sudah penderitaan superhero satu ini, dan menjadi sebuah tamparan keras bahwa menjadi pahlawan super adalah hal yang tidak mudah. Mendapatkan banyak tekanan seperti ini, Peter kemudian berubah menjadi sosok yang lebih dingin dan menginginkan untuk balas dendam. Sementara itu, Ned yang memakai sling ring milik Dr. Strange berupaya untuk mendatangkan Peter Parker selaku sahabat sejatinya. Namun secara tidak sengaja, dia malah memanggil dua Peter Parker dari universe lainnya yang juga sudah berpindah menuju alam semesta ini. Ned bisa melakukan hal ini karena nenek moyang keluarganya dikisahkan dekat dengan ilmu sihir. Jadi Ned memiliki darah sihir yang mengalir di dalam tubuhnya. Singkat cerita, Peter kemudian bertemu dengan varian dirinya yang berasal dari dunia lain. Mereka akhirnya berkenalan dan bersatu untuk menciptakan serum juga obat penyembuh yang bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan supervillain dari universe masing-masing. Setelah semua dirasa siap, Peter kemudian menantang para penjahat dengan cara membagikan video yang disiarkan Daily Bugle secara langsung. Peter mengajak para supervillain untuk menemuinya di Menara Liberty karena teringat perkataan Bibi May jauh sebelum dia meninggal. Wanita itu pernah mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua mereka dan bisa dimanfaatkan untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Inilah alasan Peter memilih patung Liberty karena filosofi patung tersebut yang dinilai sama dengan pemikiran Bibi May. Green Goblin kemudian mengirim Electro, Lizard, dan Sandman untuk menangani Spider-Man. Pertarungan kemudian terjadi dan singkat cerita, semua penjahat berhasil disembuhkan.
sampai akhirnya Green Goblin muncul dan mencoba mengambil kotak yang berisi mantra sihir, namun dihentikan oleh Odo dan Dr. Strange yang sudah bebas dari Mirror Dimension. Namun, Green Goblin yang licik sudah memasukkan pumpkin bomb ke dalam kotak sihir dan meledak. Lalu dia memutuskan untuk melawan Spider-Man MCU sekali lagi. Pertarungan kedua kembali terjadi dengan Peter yang sangat murka setelah melihat pembunuh bibinya yang masih bisa tertawa puas di hadapannya. Green Goblin sendiri malah senang setelah mengetahui Peter sangat marah, bahkan sempat ingin membunuhnya. Peter tidak main-main dengan ucapannya, dia menghajar Green Goblin sampai tidak berdaya. Semua melihat rasa balas dendam yang terpancar dari sorot mata Peter ketika dia menghajar sosok monster psikopat tersebut. Sebagai penutup, Peter bahkan berniat menyerang Green Goblin dengan glidernya sendiri, hal yang mengingatkan kita tentang bagaimana kematian Green Goblin yang terjadi di semesta aslinya. Namun, Peter 2 kemudian datang. Dia yang sudah lebih senior dan memiliki jam terbang cukup panjang ketika menjadi Spider-Man, memilih untuk mencegah tindakan tersebut. Dia tahu bahwa semua perbuatan jahat yang Norman lakukan bukanlah keinginannya sendiri, melainkan pengaruh dari Green Goblin yang bersarang di dalam tubuh dan pikirannya. Untuk itu dia memilih untuk menyelamatkan Norman dan menyembuhkannya dari pengaruh alter egonya. Dalam momen ini, Green Goblin yang kejam malah menusuk Peter 2 sampai melukai bagian belakang dari tubuhnya. Semua akhirnya selesai setelah serum penyembuh disuntikan kepadanya, membuat Norman terbebas dari alter ego dirinya yang selama ini mengendalikan tubuhnya. Norman kembali sadar dan mempertanyakan apa yang baru saja dilakukannya. Waktu semakin menipis, di mana celah multiverse yang terbuka bisa mendatangkan banyak supervillain dan tentu akan mengancam dunia. Pada akhirnya, Dr. Strange harus merapalkan mantra baru di mana semua orang harus melupakan identitas di balik Spider-Man yang mana adalah Peter Parker. Peter kemudian berpisah dengan dua varian dirinya dan memeluk dua orang terdekatnya sebagai bentuk perpisahan terakhir mereka. Semua akhirnya selesai, Peter 2 dan Peter 3 kembali ke rumah mereka. Para penjahat seperti Odo, Lizard, Electro, Sandman, dan juga Norman, mereka dipulangkan menuju universe masing-masing dengan kondisi yang sudah diperbaiki dan nasib mereka berubah menjadi sosok yang lebih baik. Dan itulah seluruh kisah perjalanan hidup Norman Osborn alias Green Goblin, sosok supervillain lintas semesta yang bahkan melawan dua versi Spider-Man dari generasi berbeda. Setelah melihat kisahnya, apakah ada pesan-pesan yang dapat diambil dari cerita ini? Jika kalian menemukannya, silakan curahkan di kolom komentar agar kita semua bisa mengetahui pesan berharga yang dapat diambil dari karakter satu ini. Silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga sebagai bentuk dukungan kalian kepada kami. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.